Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Magelang, rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, para pejabat struktural, tapi juga semuanya tanpa kecuali, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu dalam acara kajian Jumat pagi di Masjid Manarul Ilmi, Masjid Kebanggaan Unima yang sebentar lagi akan kalah tinggi dibandingkan dengan gedung yang di sebelah depannya. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, anugerah dari Allah yang hari ini betul-betul kita terima. Paling tidak adalah nikmat sehat. Sehat ini bapak-bapak, ibu-ibu. Sehat meskipun mungkin tidak 100%. Ada saja, lebih-lebih kalau usia sudah lebih dari 55, 60. Lebih ada lagi yang bisa kemudian menjadikan kita mengatakan tidak 100%. Tapi kita tidak hanya diberi nikmat sehat, tapi kita alhamdulillah juga diberi nikmat sempat. Karena demikian banyak orang yang sehat tetapi tidak sempat. Kita juga diberi nikmat semangat. Hari ini saya melihat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya hadir dengan giat dan semangat. Tapi Allah memberikan kepada kita tidak hanya sehat, sempat, semangat, namun Allah memberikan kepada kita nikmat dari Allah, termasuk yang berupa hal-hal yang fisik yang bisa kita lihat, bisa kita ukur, bisa kita hitung karena berupa rekening, yang berupa tanah, yang berupa apa saja banyak sekali. Dan Allah memberikannya kepada kita tidak pernah berhenti, termasuk fasilitas hidup. Mari sungguh-sungguh kita syukuri
Insya Allah dengan bersyukur kita akan merasa lebih mudah untuk menjalani hidup, menikmati proses hidup, sehingga dengan kesyukuran itu akan mengundang hadirnya kesyukuran baru. Sholawat dan salam semoga menetap pada panutan kita, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, Rasul yang memang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yang memang Allah mengutus Rasul bil huda dengan petunjuk, wadinil haq dan agama yang benar, liyudhirahu alad dini kulih, yang kemudian bisa mengatasi, bisa mengalahkan alad dini kulih, din semuanya tanpa kecuali, tapi yang paling benar, yang paling mengatasi, yang paling lurus, yang paling kuat adalah dinul Islam. Arsalahu basyira wa nadhira, yang Allah mengutus kemudian kepada Kanjeng Nabi itu basyiron, adalah kabar gembira, kegembiraan, kesenangan dalam kehidupan, tetapi juga wa nadhira dan peringatan. Basyira wa nadhira. Wada'iyan ilallahi, tapi juga penyeruan atau undangan untuk kembali kepada Allah, biiznihi, dengan izin Allah, wasirajam muniro, tapi juga sinar. Siraj itu adalah penerangan, lampu yang terus saja menyinari. Sirajam muniro, yang memberikan penerangan, itulah yang sering kemudian diartikan sebagai Al-Quran. Al-Quran merupakan sirajam muniro, terus saja memberi penyinaran. Ketika seseorang siap untuk hidup dengan kesungguhan, insya Allah membaca Al-Quran itu membaca kebenaran, membaca kalimat-kalimat yang sakral, kalimat-kalimat yang suci, kalimat-kalimat bukan kalimat manusia tapi dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga memancarkan sekian aura. Dan tidak sedikit kita bisa menyaksikan di banyak kesempatan bahwa ada orang-orang yang ketika mendengarkan Al-Quran kemudian langsung luluh hatinya. Tidak sedikit yang semacam itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tema hari ini yang kami siapkan adalah hidup menjadi rahmat bagi sesama. Hidup kita di dunia ini menjadi rahmat bagi sesama, itu ide dasarnya itu. Ada dua ayat yang mendasari dari ide hidup menjadi rahmat bagi sesama. Yang pertama adalah ayat Al-Quran yang berkaitan bahwa kita hidup di dunia ini itu sesungguhnya bukan kemauan kita, bukan kehendak kita. Tahu-tahu kita sudah diberi hidup, sehingga kita benar sekali ketika kemudian secara sungguh-sungguh mencari sesungguhnya makna hidup saya itu apa. Dan keinginan untuk mencari makna hidup itulah yang kemudian mengantarkan manusia sampai dengan kepada keyakinan kepada Tuhan. Hidup di dunia tidak mungkin hidup yang kemudian hanya sia-sia. Apa itu? Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perjalanan menuju ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah kemudian memang punya kehendak terhadap kehidupan manusia ini. Sehingga benar sekali siapapun manusia yang kemudian memang kembalinya kepada ajaran yang benar, ajaran kepada ketuhanan, yang itu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian Allah mengutus utusan-utusan, yang utusan-utusan itu kemudian memberikan pencerahan, memberikan petunjuk, memberikan
bimbingan dalam hidup, sehingga semua manusia harapannya seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua yang utama, manusia itu adalah berfungsi sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Kita hanya makhluk. Kita ini betul-betul hanya yang diciptakan. Ada zat penciptanya. Kita mengikuti itu. Tapi peran yang kedua yang tidak sama dengan yang lain, lebih-lebih disamakan dengan makhluk yang lain, kita adalah menjadi khalifatullah. Khalifatullah. Nah, peran kita dalam kekhalifatullah, menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, kita disertai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh perangkat hidup yang mencukupi. Diberikan fasilitas hidup yang menjadikan manusia itu memungkinkan untuk mendapatkan kebenaran sejati, mendapatkan pencerahan, mendapatkan bimbingan, itu semuanya. Itulah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Real semua manusia tanpa kecuali itu selain diberikan kesempurnaan secara fisik yang masing-masing memang beda-beda tapi dibuat sempurna itu fisik, tapi kemudian disertai berkaitan dengan kesempurnaan fisik adalah kesempurnaan kehidupan. Entah itu yang namanya naluri, entah itu yang namanya indera, entah itu yang namanya nurani, itu semuanya adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada manusia, sehingga dengan kemanusiaan itu manusia akan mencari sesungguhnya makna hidup itu apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat itu berfirman kaitannya dengan sudah semestinya kita manusia itu kemudian dalam kehidupan, bukankah kita sewaktu dulu remaja, sewaktu masih muda itu mau tidak mau punya keinginan untuk mengetahui kehidupan orang lain dan mencontoh kehidupan orang lain, hidup orang lain. Saya masih ingat dulu sewaktu saya masih remaja itu sampai dengan mungkin pengaruh dari model ada training dan lain-lain itu, sehingga kemudian manusia sempurna seperti apa toh? Manusia sempurna itu seperti apa? Dan itu mungkin secara ide itu ada dalam pikiran, tapi wujudnya siapa? Wujudnya siapa? Sehingga kecenderungan manusia itu kemudian mencoba mendekat kepada manusia-manusia yang memungkinkan digunakan sebagai contoh. Contoh hidup yang benar, yang baik, yang indah. Nah, keinginan untuk mencontoh itu yaitu naluri betul, naluri manusia. Nah, Allah berfirman kaitannya dengan itu bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, dan sungguh, kana sudah menjadi, lakum untuk kalian semuanya. Manusia Islam, manusia bahkan manusia yang tidak Islam pun, lakum untuk kalian semuanya, lakum. Fi rasulillahi, dalam diri pribadi Rasulullah, uswatun hasanah, contoh terbaik, teladan yang paling bagus. Paling bagus, uswatun hasanah. Kemudian dilanjutkan ayat itu, utamanya ya uswatun hasanah itu liman kana yarjullaha, khususnya kepada mangkana, siapapun manusia yang kemudian memang berkehendak yarjullaha, yang akan memang berharap untuk bertemu dengan Allah. Karena hakikat hidup manusia di dunia kan memang sementara, akan bertemu kepada Allah, dan dia memang mengharap itu, mengharap balasan Allah. Karena yakin betul nanti memang akan bertemu kepada Allah, mempertanggungjawabkan hidup di dunia ini kepada Allah.
Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, dan kemudian yakin betul juga pada hari akhir. Hari akhir itu hari yang abadi, kehidupan yang abadi. Dan kita di dunia ini itu hanya sementara betul. Sehingga ada yang menyebut sesungguhnya kita saat ini itu baru pada fase hidup yang kedua. Fase hidup yang pertama itu kan fase roh. Kemudian ini fase hidup yang kedua ya di dunia ini. Lewat ibu bapak kita itu. Kemudian kita hidup di dunia ini. Fase yang kedua. Berikutnya lagi nanti ada fase berikutnya, fase hidup di alam kubur. Di alam kubur itu fase hidup juga. Hanya kondisinya memang berbeda. Dan kemudian akan dibangkitkan, dan itu adalah kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Dan abadi itu mengambilnya, rujukannya adalah perilaku kita di dunia ini, yang sementara ini. Yang sementara ini perilakunya itu akan mendapatkan akibat di akhirat itu. Sehingga kalau dalam Al-Quran ada yang menyebut bahwa satu hari akhirat sampai dengan sekian puluh ribu tahun dunia dan lain-lain semacam itu, ya karena di sana abadi. Di sini hanya sementara betul. Kita diberi usia juga hanya berapa. Ya, keyakinan yang semacam itu yang menjadikan kemudian kita liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, dan iman kepada akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan kemudian berusaha untuk zikir, ingat kepada Allah banyak-banyak. Zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu tidak berarti harus kemudian kesana kemari membawa tasbih, kemudian semacam itu. Tapi ingat terus kepada Allah, apa saja yang dilakukan itu kembalinya kepada Allah. Dan itu komitmen betul, komitmen kita memang hidup di dunia ini memang semacam itu. Itu. Nah, oleh karena itu di situ disebutkan uswatun hasanah, contoh terbaik. Kanjeng Nabi, kehidupan Kanjeng Nabi yang kita pahami 63 tahun. Kanjeng Nabi hidup di dunia ini 63 tahun, tapi itulah contoh terbaik. Dan kemudian kita mencontoh kehidupan Kanjeng Nabi sungguh enggak gampang. Hari ini, tahun ini gitu, di negeri ini, pada kondisi konteks budaya saat seperti ini, kita masih mencontoh Kanjeng Nabi. Gimana itu? Sungguh enggak gampang. Sungguh tidak gampang. Uswatun hasanah, Kanjeng Nabi yang menjadi teladan. Tapi kita diberi perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap, sehingga nyaman sekali ketika kemudian kita ya mempelajari sirah nabawiyah, sirah perjalanan hidup Kanjeng Nabi. Nah, ada orang-orang yang mungkin mengambil kehidupan Kanjeng Nabi sampai dengan begitu ada di Indonesia, mengambilnya ya Kanjeng Nabi pada waktu itu. Kira-kira apa ya? Itu kan budaya Arab. Budaya Arab itu memakai apa? Memakai gamis. Wah, kalau begitu di Indonesia juga memakai gamis. Nah, itu kan orang-orang yang mungkin mengambil apa? Budayanya saja. Budayanya. Kira-kira Kanjeng Nabi juga semacam itu. Tapi Islam itu selalu selalu hidup di setiap zaman dan semua tempat. Tidak berarti harus hanya kepada yang dulu. Sehingga mohon maaf kalau ada orang-orang salaf ketika biasanya kan melihatnya kemudian Kanjeng Nabi pada waktu itu dan bagaimana kemudian menghadirkan itu semuanya persis seperti Kanjeng Nabi. Tapi Muhammadiyah memilih dengan cara kemudian mengambil nilai, mengambil sistem, mengambil itu semuanya, tapi kemudian dibawa ke sini sehingga kemudian menyebutnya sebagai Islam yang berkemajuan, menyesuaikan dengan keadaan zaman. Dan Muhammadiyah sendiri dengan sungguh-sungguh kita bisa mengeksplorasi misalnya mengapa
organisasi persyarikatan ini kok bernama Muhammadiyah. Dan di situ di situ bermakna pengikut Kanjeng Nabi. Karena apa? Memang mau tidak mau kita memang akan berkiblat, akan mengikuti, akan teladan, menjadi teladan kita adalah Kanjeng Nabi. Sungguh ini tidak gampang. Sungguh tidak gampang berkiblat kepada Kanjeng Nabi. Nyatanya di lingkungan kita, siapa yang menjadi idola orang-orang di sekitar kita? Idola kita apa? Sehingga kalau ada Indonesian Idol, itu yang diidolakan adalah artis. Kehidupannya semacam itu. Tapi itu tidak menjadi uswah hasanah. Mungkin kaitannya dengan karena lomba nyanyi, lewat nyanyi, ya nyanyi yang paling bagus, iya. Tapi bukan kehidupannya itu sendiri. Suaranya mungkin, nyanyinya, ekspresinya di situ. Sekadar yang semacam itu. Idola yang paling benar memang idola Kanjeng Nabi. Uswatun hasanah kepada Kanjeng Nabi. Nah, ini ide yang pertama. Mohon maaf, ada ungkapan saya jadi ingat Eleanor Roosevelt itu seorang perempuan Amerika yang hidup di abad yang kemarin. Yang dia punya peran besar kaitannya dengan wanita. Dia itu menyebut ada 3 klasifikasi manusia. Manusia besar itu manusia yang membicarakan ide. Manusia biasa itu yang membicarakan peristiwa. Manusia kerdil itu manusia yang membicarakan orang lain. Nah, dalam hidup kita yang kita bicarakan sering apa? Kita mungkin ya ketiga-tiganya. Tapi manusia besar itu manusia yang dibicarakan, yang kemudian ada dalam pikirannya adalah ide. Nah, salah satunya Allah Subhanahu wa taala idenya itu mencontoh kehidupan Rasul dalam kehidupan kita. Rasul seluruh kehidupannya. Ya kita ambil nilai-nilainya. Tidak kemudian harus Kanjeng Nabi pada saat itu kalau makan itu tidak pakai garpu, tidak pakai sendok, hanya memakai tangan dan itu hanya dengan 3 jari. Ya itu benar-benar baik-baik juga. Dan itu apabila dieksplorasi juga mungkin ada zat tertentu dan lain-lain, mungkin iya. Tapi Islam yang berkemajuan mengambil nilai itu, kemudian ya karena ini sesuai dengan budaya, dimanapun tempatnya kan ada budaya, kita menyesuaikan itu. Tidak bisa diterapkan apa yang dulu Kanjeng Nabi contohkan yang semacam itu, kemudian apabila dengan lebih-lebih sop. Gimana sop tanpa sendok? Itu artinya kita menyesuaikan itu semuanya. Itulah nilai yang kemudian kita sekarang. Nah, ini menjadi PR kita masing-masing bagaimana kemudian mengambil Kanjeng Nabi sebagai idola utama. Dalam apa? Seluruh kehidupannya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa belajar banyak kaitan dengan sirah nabawiyah, bagaimana seorang Kanjeng Nabi memimpin ketika rapat menyiapkan perang. Nah, itu bagaimana Kanjeng Nabi memimpin itu. Orang-orang salaf mungkin kepingin seluruh potret Kanjeng Nabi itu bisa tampakkan sehingga bisa seperti film semuanya. Tapi kemudian kita terbatas, kemudian bagaimana wajah Kanjeng Nabi dan lain-lain itu jadi masalah juga. Tapi nilai-nilai yang kita ambil ketika Kanjeng Nabi memimpin rapat, ketika menyiapkan perang Uhud, perang yang satu-satunya perang yang kalah itu, umat Islam di Madinah kalah itu. Itu kan bagaimana memimpin tampak sekali Kanjeng Nabi rasional, mengikuti, tapi Kanjeng Nabi sampai mengatakan karena banyak anak muda yang ikut dan mengusulkan, kita siap ya Rasul. Kemarin kita sudah perang Badar dan kita menang.
Kita perang Uhud ini kita song-song mereka tidak dalam kota. Kita keluar di bukit Uhud yang memungkinkan kita kalau mati toh mati syahid. Mati syahid, enggak jadi masalah. Kita siap semuanya. Tapi itu kemudian berkembang dan menjadikan banyak orang yang siap untuk itu. Akhirnya Kanjeng Nabi sampai dengan mengatakan, ya baik semacam itu, tapi saya khawatir nanti kita akan kalah. Dan nyatanya semacam itu. Karena panglima perang kaum Quraisy pada waktu itu seorang Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Dan dia pintar sekali. Artinya secara real dalam kehidupan hitung-hitungan strategi perang kalah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini contoh-contoh yang memungkinkan kita mengambil kehidupan Kanjeng Nabi dalam kehidupan kita itu disesuaikan. Nah, ayat yang lain yang berkaitan dengan itu adalah di ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Di situ disebutkan wa ma arsalnaka, dan tidak aku utus engkau ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, illa kecuali rahmatal lil alamin, menjadi rahmat lil alamin untuk semesta alam, untuk seluruhnya tanpa kecuali. Kanjeng Nabi itu di ayat 107 surat Al-Anbiya, dan aku Allah tidak mengutus engkau kepada Kanjeng Nabi kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Semesta alam seluruhnya, tidak hanya bagi manusia, tapi juga menjadi rahmat bagi termasuk makhluk yang tidak hidup. Bumi yang abiotik, semuanya tanpa kecuali mendapatkan rahmat dari kehadiran Kanjeng Nabi. Binatang, tumbuhan, semuanya. Bahkan makhluk yang tidak tampak, kita tidak tahu. Jin, itu malaikat, semuanya mendapatkan rahmat dari Kanjeng Nabi, kehidupan Kanjeng Nabi. Nah, kalau surat Al-Ahzab ayat 21 tadi yang berkaitan dengan contoh kehidupan Rasulullah, di situ memang menegaskan sungguh pada diri pribadi Rasulullah terhadap keteladanan yang terbaik bagi kalian semuanya. Jadi teladan yang terbaik itu Kanjeng Nabi, khususnya bagi yang berharap bertemu Allah dan hari akhirat serta mengingat Allah dengan banyak-banyak. Nah itu dua ide ini, jamaah rahimakumullah, yang penting sekali untuk kita pahami, kita satukan. Nah, salah satunya, kemudian saya tuliskan di sini bahwa hidup di dunia kita, di dunia ini umat Islam itu menjadikan kehidupan Rasulullah sebagai contoh teladan yang terbaik. Tetapi upaya ini tidak mudah dan tidak ringan sebab kita hidup di zaman, di periode, di situasi, di negara, di konteks yang berbeda. Kanjeng Nabi sudah 1446 tahun yang lalu itu hijrahnya. Hijrahnya itu sudah, artinya lama sekali dan di sana. Sehingga namun kita sudah diperlengkapi oleh Allah dengan fisik, indera, naluri, nalar, hati. Itu fasilitas, bahkan kemudian fasilitas hidup yang lain. Semuanya tanpa kecuali kan makhluk Allah. Ini kan diperuntukkan bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang di sini menjadi betul-betul baldah thayyibah wa rabbun ghafur gampangnya. Entah yang namanya hewan, yang namanya termasuk udara, termasuk apapun, iklim dan lain-lain, laut, semuanya tanpa gunung, tambang, termasuk tambang ya. Semuanya tanpa kecuali untuk kehidupan manusia yang betul-betul benar itu. Makhluk manusia itu yang diberi
amanah untuk menjadi khalifatullah. Nah, kita memungkinkan mampu mengambil nilai, ajaran, tuntunan, pelajaran, hikmah dari peri kehidupan Rasulullah. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua, Rasulullah tidak diutus di dunia ini kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi segenap makhluk di alam semesta. Makhluk yang hidup maupun yang mati. Yang mati kita kesulitan untuk bisa memahami. Tapi Rasulullah kehadirannya memberikan rahmat juga kepada yang mati. Makhluk yang fisik maupun makhluk yang non fisik. Yang kita tidak tahu. Karena alam semesta ini penuh dengan makhluk Allah. Makhluk yang tampak indrawi maupun yang gaib. Rahmat bermakna dasar kasih sayang, sehingga peran fungsinya memberikan manfaat, kemanfaatan, peran positif kepada sesama makhluk, maka arahnya menaati tuntunan hidup yang benar, baik, indah sebagai makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kanjeng Nabi memberikan contoh terbaik untuk hidup di dunia ini sebagai rahmat lil alamin. Nah, untuk itu jamaah rahimakumullah, kalau kita buat pilihan secara diametral di dunia ini, rahmah hidup sebagai rahmat itu kan hidup memberikan manfaat. Tapi tidak sedikit di dunia ini ada manusia-manusia yang tidak memilih hidup sebagai rahmat, tapi yang sebaliknya. Yang sering kemudian dipilih kayak gampangnya maksiat. Yang kemudian kalau dalam istilah bahasa Arab nikmah, nun, qaf, mim. Itu penolakan terhadap ajaran Allah. Hingga di sini kalau hidup sebagai rahmah itu dasarnya hidup dengan kasih sayang kemanusiaan. Sehingga kemanusiaan itu yang menjadi utama. Karena asih kepada cinta, kepada kebenaran, kebaikan, keindahan itu yang menjadi kemudian dasar hidup. Nah, kemudian memberikan kebaikan, kemanfaatan, kegunaan, peran dan energi positif kepada semuanya. Sementara kalau yang nikmah itu kan dasarnya hidup dengan kebencian, penolakan terhadap ajaran Allah. Jadi dia diberi naluri tapi nalurinya itu dibunuh gampangnya. Nalurinya itu ditolak. Tapi hanya menuruti mungkin naluri-naluri rendah. Kalau itu dibesar-besarkan, dikuat-kuatkan. Sehingga dia memilih yang nikmah itu, yang maksiat. Yang memberikan keburukan, madorot, energi negatif, bahkan menjadi troublemaker. Menjadi pusat masalah, pembuat masalah, sumber masalah di dunia ini. Ya, kemudian terlaknati sumber masalah hidup bagi sesama. Yang semacam itu. Sementara yang rahmat hidup menjadi pusat kebaikan, rahmatan lil alamin, sumber solusi. Kalau ada masalah, yang bersangkutan mengambil peran itu. Baiknya bagaimana? Ya, dan itu merupakan keyakinan hidup yang bertauhid, sadar diri sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah. Dua peran itu dilakukan. Sehingga secara fisik dia terus saja beribadah kepada Allah, tapi secara rohani dan secara mungkin akal dia bagaimana? Ngulir budi untuk bermanfaat bagi orang lain, bagi sesama, semuanya tanpa kecuali. Ya, sementara yang nikmah itu keyakinan tidak dengan keyakinan tauhid, hidup tanpa kesadaran kemanusiaan. Mungkin contoh yang paling sekarang mungkin Israel itu yang tanpa kemanusiaan sehingga kemudian bukan main sampai dengan pengadilan internasional juga menyebutkan, menegaskan, memutuskan bahwa Israel ada di situ itu betul-betul pencaplokan. Di luar
kemanusiaan dan itu tidak manusia. Sehingga saya tuliskan di sini kesadaran kemanusiaan tidak ada dan itu adalah kesetanan, kebinatangan, kufur, sikap kufur, sikap yang kufur. Ya, kesetanan, setan. Setan itu apa? Setan itu kan ruhun saririyun, libu tihi anil haq. Setan itu apa? Setan itu roh jahat. Memang roh jahat. Ruhun saririyun yang jahat. Libu tihi anil haq karena jauhnya dari kebenaran, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang kesetanan itu kan karena menjauh dari Allah, menjauh dari kebenaran. Ya. Sehingga kalau yang rahmat itu adalah benar, baik, indah. Sementara yang nikmah itu adalah salah, buruk, norak. Kalau hidup rahmat itu akan menjadi pendamai atau penyejahtera, penerang. Sementara yang nikmah itu menjadi perusuh, penghilang, penggelap. Jadi bukan penerang tapi penggelap. Jadi gelap. Pilihannya hanya dua dan dua-duanya tidak disatukan, tidak bisa. Orang kikir kok bertauhid iman kepada Allah tidak ada. Hadis menyebutkan yang semacam itu tidak mungkin menyatu antara keimanan dengan kekikiran. Sehingga kalau kita beriman ya hilangkan kekikiran dari keyakinan kita, dari hati kita, tidak kikir. Ya, tidak kikir. Karena kalau kekikiran itu menegaskan ada noktah yang lain, titik yang lain yang berkaitan dengan kekufuran. Nah, rahmat lil alamin. Rahmatan lil alamin itu rahmat yang memang seluruh alam. Tapi manusia kita sendiri untuk mencontoh Kanjeng Nabi tidak gampang karena ya power kita tidak sekuat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memiliki kekuatan yang luar biasa, 63 tahun tapi mampu mengubah wajah apa? Wajah Arab Saudi pada waktu itu. Kekaisaran yang ada kan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Sama kemudian Persia kaitannya dengan Majusi itu. Terus saja berperang macam-macam. Tapi kemudian Kanjeng Nabi 63 tahun memberikan wajah yang lain, Islam, damai. Dan itu kemudian efeknya lama juga, ratusan tahun Islam. Kekhalifan berikutnya itu kan kuat sekali. Nah, itu Kanjeng Nabi. Tapi kita masing-masing mungkin kehidupan secara pribadi kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Ada yang sekadar punya kemanfaatan pribadi, tapi ada yang berusaha untuk cakupannya secara keluarga. Sehingga benar sekali kalau ada orang yang rahmatan lil alamin ya. Kemudian kita punya anak, punya istri, punya bapak, punya ibu, punya cucu misalnya semacam itu ya. Bagaimana hidup kita memberikan manfaat kepada semuanya, tapi utamanya kepada yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau tanggung jawabnya di rumah sebagai kepala keluarga ya bagaimana rahmat itu dirasakan oleh istri, oleh anak, oleh cucu, oleh bapak, oleh ibu, gampangnya itu. Kalau di situ jadi satu dengan mertua juga oleh mertua. Artinya kemanfaatan yang semacam itu. Jangan sampai memberikan manfaat kepada orang lain di luar banyak tetapi ke dalam tidak. Rahmat. Ya. Nah, ada yang satu keluarga, ada yang kemudian termasuk juga kalau di profesi. Seorang dosen itu memberikan manfaat itu kan manfaatnya untuk apa? Untuk siapa saja. Sebagai dosen, profesi sebagai dosen yang memberikan manfaat ya ketika mengajar kepada mahasiswanya. Rahmat dasarnya benar, lurus memang rahmat. Sewaktu mengajar, tapi sewaktu kemudian berada di
kantor dekan ya bersama dekannya, di kantor dosen bersama dosen-dosen yang lain, ke atasnya kepada rektor dan lain-lain semacam itu. Kemanfaatan kepada sesama. Kita sebagai anak, mungkin ada yang masih kecil anak, semacam itu juga hidup sebagai rahmat, memberikan manfaat kepada teman-temannya. Radiusnya sebagai anak ya kepada teman-temannya, teman-teman sebaya. Ketika di rumah ya kepada bapak ibunya, kepada saudaranya, kakaknya, adiknya. Memberikan rahmat itu semacam itu. Bekerja, berprofesi juga begitu. Berkomunitas, berjamaah, bertetangga. Mungkin di situ satu jamaah, satu musola, satu sehobi. Mungkin satu persyarikatan, selingkup, sekelurahan, sekecamatan, itu kan lingkup-lingkup yang mungkin. Kanjeng Nabi lingkupnya rahmatan lil alamin, semuanya tanpa kecuali. Kehidupan umum, ya secara mondial menyeluruh semesta dan lain-lain. Ungkapan yang mungkin sebagai penutup berkaitan dengan rahmat, itu ungkapan dari seorang Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ya, hidup kita di dunia ini kan terbatas, pasti terbatas. Rentangannya terbatas, kita tidak tahu sampai kapan. Tapi ada yang menyebut puncak kehidupan manusia itu adalah saat wafatnya. Saat wafat itu adalah puncak. Bagaimana kondisi saat wafat itulah penentu. Penentu itu apa? Untuk masuk ke alam berikutnya, dan itulah keseluruhannya itu akan ditutup oleh amal yang terakhir itu. Amalan yang terakhir. Sehingga mungkin kita bisa berpikir juga. Seorang Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyebutkan, di sini bersyair beliau, waladatka ummuka yabna adama bagian. Waladatka, kalian semuanya dilahirkan, ummuka, oleh ibu kalian, ya yabna adama, wahai anak Adam, ya kita semuanya bagian dalam keadaan menangis. Kita lahir dari ibu kita dalam keadaan menangis. Betul, menangis. Kalau di mbok dukun itu kalau belum nangis bahkan kemudian diceblek untuk nangis. Waladatka ummuka yabna adama bagian. Tetapi ungkapan Ibnul Qayyim, wan nasu haulaka yadhakuna sururo. Wan nas, tapi manusia haulaka, di sekelilingmu itu. Sekeliling kita yang lahir itu yadhakuna sururo, merasakan gembira, senang, bahagia. Alhamdulillah, wis lahir, wis. Lanang wedok, berikutnya kan. Tapi lahir belum, masih ditunggu betul. Tapi begitu lahir, alhamdulillah, semuanya tanpa kecuali, siapapun itu. Alhamdulillah. Nah, tantangannya wajhad, usahakan dengan sungguh-sungguh. Antakuna yauma mautika, hari ketika engkau itu wafat, dohikan masruro, kamu lakukan dengan kesungguhan bahwa itu puncak hidup, sehingga kamu lakukan peran hidup dengan sungguh-sungguh sehingga merasa bahagia. Ya Allah, ini yang bisa saya lakukan di hari terakhir, di saat terakhir diberi kehidupan di dunia ini. Sehingga yang bersangkutan merasa bahagia betul. Ya, wan nasu haulaka yabkuna hazinan, tetapi manusia-manusia di sekitarmu yabkuna hazinan, kemudian menjadi berbela sungkawa, susah karena engkau tinggalkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya jadi ingat kaitan dengan ini. Mohon maaf, ini dulu ini hanya cerita, saya cerita dari cerita orang. Konon dulu sekitar tahun-tahun 70-an itu ada seorang preman yang dia itu hidupnya memang melakukan molimo, lakukan apa saja dan betul-betul menjadi troublemaker di lingkungannya.
Nah, itu menjadi troublemaker, bahkan yang bersangkutan betul-betul karena tahun-tahun 70-an itu, sejak dulu sebelum tahun 65, dia memang dikenal sebagai tokoh, orang yang sama sekali enggak percaya kepada agama. Kalau dia, ya meskipun kecilnya dia lingkungan di Muntilan kan lumayan agamis. Nah, tapi tua semacam itu, dan dia kalau aku rawedi, malaikat aku rawedi, malaikat sing wedi karo aku. Itu ungkapannya semacam itu. Dan dia berani semacam itu, dan tetapi ya itu berangsur kemudian yang bersangkutan sebagai orang yang troublemaker di situ, kalau ada apa-apa, oh ada tawuran, ada apa, ada mabuk-mabuk, dia, semuanya dia. Sampai dengan temannya kecil dilanggar, di surau, di dukuh, di kampung pada waktu itu, akhirnya kemudian datang, dan dia memang ya gampangnya kiai kampung, akhirnya kemudian datang pada dia mengingatkan. Dia sama sekali gembeleng, sama sekali enggak terketuk hatinya. Aku rawedi, malaikat sing wedi karo aku. Sewaktu masih kuat kayak gitu, tapi berangsur akhirnya dia mau tidak mau habis. Berhari-hari sebelum wafat itu dia apa saja yang dimasukkan keluar. Dia cepat sekali menjadi kurus, dan setelah itu sekitar, ada yang menyebut 3 hari, ada yang menyebut ya beberapa saat, dia itu melolong di akhir hidupnya. Orang-orang enggak bisa sama sekali untuk membantu dia. Karena sudah diingatkan oleh temannya aja, ya aku dhisik cen ngaji. Karena namanya juga sesungguhnya nama aslinya itu nama Arab gitu. Tapi kalau menjadi preman kan namanya hilang, menjadi nama apa? Nama preman itu sendiri, ya semacam itu. Nah, sehingga mohon maaf, ungkapan Modin pada waktu itu ketika kemudian minta persaksian itu yang menjadikan kemudian orang-orang jadi terenyuh. Tiang menika sae napa awon. Karena tahu semuanya perjalanannya. Tidak keluar. Awon apa sae? Tidak ada yang keluar. Mungkin susah juga mau mengatakan bagaimana. Kemarin-kemarin juga takut kepada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan memang selalu memberikan wani karo aku, tak pateni kowe. Itu selalu kayak gitu. Ya, itulah sampai dengan akhirnya awon napa sae napa sae tetap enggak ada. Langsung di bawah aja. Dan itu menjadi saksi orang-orang yang di sekitarnya, enggak karuan. Luka betul, luka. Nah, berbeda jamaah rahimakumullah ketika tahun 88 seorang Hamengkubuwono ke-9 wafat. 1988. Wafatnya di Amerika, tapi pada waktu itu siarkan televisi wafat. Orang-orang semuanya kaget. Innalillah. Raja Jogja wafat. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 wafat. Semua orang langsung innalillah. Semuanya tanpa kecuali spontan. Karena apa? Kehidupannya bukan main, kemanfaatannya bagi sesama. Bahkan kemudian sejak sebelum merdeka, Sri Sultan Hamengkubuwono itulah yang memberikan uang kepada presiden yang pertama, Pak Karno. Sekian juta gulden pada waktu itu. Ya, artinya kemanfaatan. Dan setelah kemudian zaman merdeka beliau pernah menjadi wakil presiden, pernah menjadi ketua BPK, pernah menjadi bapak pramuka, pernah menjadi apa aja macam-macam. Tapi beliau tetap menjadi orang yang amat rendah hati. Ada buku menarik Tahta untuk Rakyat tahun 94 itu diterbitkan oleh KR Jogja. Kemanfaatannya bukan main. Sehingga ketika jenazah berada di Meguwo, orang-orang semuanya hampir itu di Jogja menangis karena kehilangan raja. Seberapa banyak orang yang berduka ketika wafatnya, tampaknya sebegitu pula kemanfaatannya ketika hidup. Sehingga orang-orang semacam itu nangis betul.
pelan sekali. Masuk sampai dengan dari Meguwo sampai ke keraton, dari keraton ke Imogiri. Sewaktu kemudian dikebumikan, orang-orang nangis. Tapi ya menyesali sudah. Tapi itulah mungkin gambaran. Mungkin seberapa banyak orang yang berduka, sebegitu pula kemanfaatannya. Ada kira-kira juga contoh yang kami kemukakan tadi, wafat yang berduka tidak ada. Bahkan keluarganya juga seolah-olah menolaknya. Itu kan bukan main. Ya, demikian jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami berdoa semoga kita semuanya diberikan sehat walafiat, kekuatan lahir dan batin untuk mengisi kesempatan hidup di dunia yang hanya sekali ini dengan benar, lurus, baik, manfaat, serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sewaktu-waktu kita juga dipanggil oleh Allah, semoga kita semuanya husnul khotimah. Demikian, billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib, wabasyiril mu'minin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.